warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk siswa kelas 7, bab yang kedua IPA, yakni mengenai klasifikasi benda. Tolong disimak baik-baik ya. Benda hidup atau makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ya, didengarkan ya. Ciri yang pertama yakni bergerak. Hewan memiliki alat gerak. Ada yang memiliki kaki, ada yang memiliki sayap, sirip, dan lain-lain. Sehingga hewan ada yang bergerak di darat, berenang di air, dan terbang di udara. Manusia memiliki kaki untuk bergerak dan berlari. Tumbuhan bergerak melalui proses tumbuh, yakni tumbuh naik ke atas semakin tinggi. Bergerak itu apa? Bergerak adalah perubahan benda atau perubahan makhluk hidup dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Itu yang dinamakan bergerak. Dari sini ada yang ditanyakan? Ciri yang kedua yakni bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Sedangkan tumbuhan kebalikannya ya. Tumbuhan menghirup karbon dioksida CO2 dan mengeluarkan oksigen O2. Alat pernafasan hewan yakni paru-paru, ada yang ingsan, ada yang trakea. Sedangkan manusia memiliki alat pernafasan paru-paru. Alat pernafasan tumbuhan yakni melalui stomata dan lentisel di daun. Ciri yang ketiga yakni memerlukan makanan. Hewan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya, yakni herbivora, yakni pemakan rumput, karnivora, hewan pemakan daging, omnivora, hewan pemakan rumput, tumbuhan, dan daging. Sedangkan tumbuhan memerlukan makanan berupa air dan zat hara. Dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanannya, yakni dibagi menjadi 2, autotrof dan heterotrof. Autotrof ialah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, disebut juga dengan tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan bisa membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Heterotrof ialah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, yakni hewan dan manusia. Yang keempat yakni mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Manusia mengeluarkan zat sisa atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibantu oleh 4 organ, yakni kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, jadi keringat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal mengeluarkan urin atau air kencing. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan H2O. Sedangkan hati mengeluarkan racun-racun yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, serangga. Serangga mengeluarkan zat sisanya dibantu oleh organ bulu Malpighi. Cacing dibantu oleh organ Nephridium. Ciri yang kelima yakni makhluk hidup melakukan berkembang biak dan tumbuh. Perbedaannya apa? Kalau tumbuh ialah pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula, bisa tambah tinggi. Yakni kalau berkembang biak ialah proses menuju kedewasaan. Sedangkan tujuannya yakni untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakannya pada tumbuhan dan hewan yakni generatif secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Ciri yang keenam yakni peka terhadap rangsangan. Hewan dan manusia memiliki saraf dan indera, sehingga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar atau rangsangan. Sedangkan tumbuhan memiliki iritabilitas terhadap rangsangan. Yang ketujuh yakni mampu beradaptasi.
Hewan, contohnya cumi-cumi, mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh, untuk mampu mempertahankan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Sedangkan tumbuhan, adaptasinya yakni seperti pada tumbuhan di air, xerofit, hidrofit, tropofit, dan higrofit. Dari beberapa ciri yang sudah Ibu sebutkan, bisa kita simpulkan. Ciri-ciri benda tak hidup atau benda mati, yakni tidak bergerak, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya, dan tidak menanggapi rangsangan. Wujud benda terbagi menjadi 3, ini benda padat, benda cair, dan benda gas. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mana itu makhluk hidup, bagaimana ciri-cirinya, dan benda mati. Sekarang tugas kedua yaitu yang pertama, kumpulkan foto 2 benda mati di rumah kalian, apa saja. Yang kedua, kumpulkan foto 2 makhluk hidup di sekitar rumah kalian. Yang ketiga, kumpulkan video berupa 2 ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, di awal video kalian perkenalkan diri, nama, dan kelas, memakai seragam batik alfala atau seragam putih biru. Lalu kalian praktekkan ciri-cirinya sendiri. Contohnya, kalian praktekkan bagaimana itu bernafas, bagaimana kalian bergerak, bagaimana kalian memerlukan makanan dan minuman, atau kalian boleh memvideo memberi makanan pada hewan peliharaan kalian, mengajak hewan peliharaan kalian bergerak, dan lain-lain. Kreatif kalian ya. Lalu kirim 4 foto tersebut dan video tersebut via pribadi ke WA Ibu. Sekian yang dapat Ibu jelaskan mengenai klasifikasi benda. Semangat belajar mandiri di rumah anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.